Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran akuntansi keuangan. Sekarang kita akan membahas mengenai mengelola kartu piutang. Piutang mempunyai pengertian klaim atau tagihan perusahaan terhadap pihak ketiga yang timbul karena adanya suatu penjualan barang atau jasa secara kredit. Prosedur pencatatan piutang. Persiapan yang diperlukan untuk pencatatan piutang, yang pertama kartu piutang, yang kedua jurnal. Jurnal yang digunakan untuk piutang ini ada tiga: jurnal penjualan, jurnal umum, dan jurnal penerimaan kas. Sedangkan transaksinya ada 4. Yang pertama penjualan kredit, kedua retur penjualan, yang ketiga penghapusan piutang, yang keempat penerimaan kas. Nah, di sini ada dokumennya untuk transaksinya, dan di sini ada mutasi piutangnya. Nah, untuk penjualan kredit, dokumennya faktur penjualan, jurnalnya penjualan, mutasi piutangnya bertambah. Untuk retur penjualan, dokumennya memo kredit, jurnal umum, mutasi piutangnya berkurang. Penghapusan piutang, bukti memorial, dokumennya, jurnalnya jurnal umum, mutasi piutangnya berkurang. Untuk yang terakhir, penerimaan kas, dokumennya bukti kas masuk, jurnalnya penerimaan kas, mutasi piutangnya berkurang. Fokus ke piutangnya ya. Penghapusan piutang ada 2 metode cadangan dan metode langsung. Dari sini ada 4 transaksi dengan 2 metode cadangan dan metode penghapusan langsung. Dan di sini 3 untuk transaksinya ini berbeda ya pencatatannya, tapi transaksi yang keempat sama. Transaksi yang pertama, taksiran kerugian piutang, di debit beban kerugian piutang, di kredit cadangan kerugian piutang. Yang kedua, metode penghapusan langsung tidak di jurnal. Penghapusan piutang, di debit cadangan kerugian piutang, di kreditnya piutang. Untuk penghapusan langsung, beban kerugian piutang di debit, di kreditnya piutang. Nah, yang ketiga, pelanggan menyanggupi membayar. Ini tinggal dipindah aja ya dari jurnal yang kedua. Debit dijadikan kredit, kredit dijadikan debit. Untuk yang keempat, penerimaan uang dari piutang yang sudah dihapus. Sama nih ya jurnalnya, di debit kas, di kreditnya piutang. Oke, kita langsung ke contoh soal. Soal pertama, jika cadangan kerugian piutang bersaldo kredit pada buku besar PD Anjani tanggal 31 Desember terdapat akun antara lain sebagai berikut: piutang dagang 150 juta rupiah, cadangan kerugian piutang di kredit 1 juta rupiah, taksiran kerugian piutang ditetapkan sebesar 2% dari saldo piutang pada 31 Desember. Berdasarkan data tersebut, besarnya beban kerugian piutang dan jurnalnya. Nah, di sini ada rumusnya. Taksiran kerugian piutang 2% kali 150 juta. 2% kali 150 juta didapat dari ini soalnya ya, 2% dan di sini 150 juta. 2% kali 150 juta 3 juta. Saldo kredit cadangan kerugian piutang, karena dia saldonya kredit berarti mengurang. 3 juta dikurang 1 juta sama dengan 2 juta. 2 juta ini kerugian piutang yang menjadi beban. Langsung masukin saja ke jurnal. Di debit beban kerugian piutang 2 juta, di kreditnya cadangan kerugian piutang. Soal kedua, jika cadangan kerugian piutang bersaldo debit pada buku besar CV Angkasa Jaya tanggal 31 Desember terdapat akun antara lain sebagai berikut: piutang dagang 100 juta rupiah, cadangan kerugian piutang di debit 1 juta rupiah, taksiran kerugian piutang ditetapkan sebesar 2% dari saldo piutang pada 31 Desember. Berdasarkan data tersebut, besarnya beban kerugian piutang dan jurnalnya adalah. Nah, ini hampir sama dengan yang contoh soal 1. Sama ya mekanismenya. Untuk taksirannya 2% kali 100 juta ini dapat dari soal sama dengan 2 juta. Karena dia di debit makanya ditambah 2 juta tambah 1 juta 3 juta. 3 jutanya masukkan ke sini. Jurnalnya juga sama, beban kerugian piutang di debit, di kreditnya cadangan kerugian piutang. Oke, untuk materi ini Bunda udah selesai menjelaskan. Jika ada yang ditanyakan, langsung saja kalian menghubungi Bunda, jangan sungkan-sungkan. Pokoknya sering ngebaso untuk akuntansi, ngebahas soal, karena kalau tidak sering-sering ngebaso susah memahami ya. Oke, semoga ilmunya bermanfaat.
Kurang lebihnya mohon maaf, tetap menjaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi